Sebelum kita memulai acara live Instagram pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberikan kelancaran dalam acara ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat sore buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan live Instagram hari ini. Gimana nih kabar teman-teman semua? Apakah masih tetap semangat ya? Nah, aku harap teman-teman semua masih tetap semangat. Nah, buat teman-teman, biar teman-teman tambah semangat lagi nih ya, aku akan nemenin teman-teman selama 1 jam ke depan dalam acara live Instagram ini. Sebelumnya, kenalin, aku Nyoman Putri Vidya Paramanda atau biasa dipanggil Puput. Di sini aku diberikan kesempatan untuk menjadi host dalam acara atau dalam kegiatan menyambut Hari AIDS Sedunia tahun 2020. Adapun tema dari kegiatan Hari AIDS Sedunia tahun 2020 ini yaitu Global Solidarity, Share Responsibility. Nah, khusus untuk live hari ini, aku bersama seorang narasumber nih akan membawakan topik atau tema terkait cuaca, iklim, atau musim. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Tapi tidak hanya tentang BMKG saja, kita juga akan membahas terkait STMKG yang merupakan sekolah kedinasan dari BMKG. Nah, di sini Puput tidak sendiri ya, karena akan ditemani oleh narasumber kita. Ini dia, Kak Made Anggun Dwi Utami, atau biasa dipanggil Kak Anggun, yang merupakan salah satu alumni PMR Wira SMA Negeri 1 Singaraja. Silakan Kak Anggun bisa disapa penonton semua. Oke, Kak Anggun. Halo. Halo. Gimana Kak Anggun kabarnya? Baik, Dek. Luar biasa. Semangat. Oke. Ya, nah ini ya. Nah, karena tadi Kak Anggun udah memperkenalkan, jadi di sini sebelum kita lanjut ke inti live, aku mau bacain CV dari Kak Anggun terlebih dahulu ya. Jadi nama lengkap Made Anggun Dwi Utami, nama panggilan Anggun, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Singaraja 23 November 1995, email dwiutami.anggun23@gmail.com, nomor HP 081 317 021 802. Untuk riwayat pendidikan Kak Anggun yaitu TK Negeri Singaraja dari tahun 2001 sampai 2002, SD nomor 1 Banyuasri dari tahun 2002 sampai 2008, SMP Negeri 1 Singaraja dari tahun 2008 sampai 2011, SMA Negeri 1 Singaraja dari tahun 2011 sampai 2014, PTN atau Perguruan Tinggi Negeri di Undiksa, Universitas Pendidikan Ganesha, program studi akuntansi S1 dari tahun 2014 sampai 2015. Untuk PTK atau Perguruan Tinggi kedinasannya yaitu Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, program studi D4 Klimatologi dari tahun 2015 sampai 2019. Untuk pekerjaan masih CPNS dari BMKG, unit kerja Stasiun Klimatologi, kelas 1 Banjarbaru, Kalimantan Selatan dari tahun 2019 sampai sekarang. Moto hidup Kak Anggun ialah, tak ada segala sesuatu yang berharga mudah untuk diperoleh. Berjuanglah mendapatkannya. Gagal bukan akhir dari segalanya. Gagal adalah suatu proses menuju kesuksesan. Bangkitlah, niscaya hal berharga itu pasti akan kamu peroleh dengan penuh rasa bangga. Nah, itu dia CV dari Kak Anggun. Selanjutnya, buat teman-teman yang sedang menonton live Instagram kita, jangan lupa mengisi link absensi di di link Google Form yang telah kami sediakan di bio Instagram @pmrwirasemansa.sgr. Nah, nanti di sana teman-teman bisa mengisi data teman-teman, kemudian data teman-teman akan diundi dan nantinya bisa mendapatkan door prize di akhir part live Instagram. Ini merupakan part 1 atau bagian pertama dari live Instagram. Sedangkan ada 3 part lagi yang menunggu kita. Jadi stay tune terus ya. Nah, selanjutnya nih kita akan masuk nih Kak ya ke inti live-nya. Jadi sebelum kita lanjut ke Q&A, gimana nih kalau Kak Anggun bisa sharing-sharing ke kita sedikit terkait mungkin cuaca atau isu-isu yang sedang hangat
terjadi sekarang, mungkin nih Kak, biar kita bisa mendapatkan pengetahuan baru nih Kak. Silakan Kak. Jadi sharing sedikit sama Ya. adik-adik PMR Wira Semansa khususnya. Di sini kakak izin memperkenalkan diri. Nama kakak Made Anggun Dwi Utami, bisa dipanggil ke Anggun. Kakak juga alumni dari SMA Negeri 1 Singaraja dan kebetulan juga dulu organisasinya ya PMR Wira ya. Iya Kak. Kayak gitu. Terus habis itu jadi mengenai isu-isu terkini itu kan sekarang sedang marak ada isu tentang tsunami lah, gempa gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu juga dari tupoksi BMKG sendiri gitu. Tapi di sini adik-adik sebagai kader penerus bangsa itu harus pintar-pintar mencerna mana berita hoax dan mana berita yang benar gitu. Jadi sebenarnya isu itu masyarakat banyak salah mengartikan seperti itu. Jadi misalkan ada info tentang potensi gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 8,7 skala Richter di Bali misalkan kayak gitu. Itu kata-katanya digarisbawahi potensi. Jadi potensi itu beda sama prediksi gitu. Jadi potensi itu kemungkinan terjadinya belum diketahui dan belum pasti gitu. Jadi, sementara kalau prediksi itu udah diketahui kapan, rentangannya dari sekitar bulan berapa sampai bulan berapa itu diketahui prediksi. Tapi kalau potensi itu lebih ke informasi kepada masyarakat untuk lebih waspada gitu. Sebagai langkah awal mitigasi lah informasinya. Jadi jangan keburu panik duluan gitu. Tetap stay di BMKG atau follow juga akun BMKG bisa gitu. Jadi adik-adik juga lebih pintar untuk mencerna mana informasi yang hoax, mana informasi yang benar gitu ya, Dek ya. Iya, berarti kita harus Itu sih mencerna dari kakak. yang biar mengikuti yang emang benar-benar ada, tidak langsung percaya dengan berita yang ada gitu berarti Kak ya. Oke. Iya, benar-benar. Nah, berarti Kak Itu sih Anggun. dari kakak. Mungkin lanjut. Oke, lanjut ya Kak Anggun. Nah, di sini kita lanjut ke sesi Q&A nih Kak, atau question and answer. Nah, jadi kan kemarin dari Instagram pmrwirasmansa.sgr, kita nih udah buat yang namanya question box nih Kak. Jadi dari followers itu kita ada nih yang nanya beberapa terkait STMKG ataupun terkait tentang cuacanya. Di sini Puput udah memilih beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kita mau lanjut aja Kak ya, langsung ke pertanyaan yang pertama nih Kak. Nah, jadi ada pertanyaan dari N.Tika Frada. Nah, dia nanya gini nih, Kak. Sejak kapan dan mengapa tujuan STMKG itu didirikan? Jadi kayak mungkin sejarahnya atau latar belakang STMKG ini didirikan. Ya, sebenarnya STMKG ini kan sekolah kedinasan Ya. yang secara tidak langsung nanti ini setara mahasiswa deh, tapi bukan mahasiswa, namanya taruna gitu. Jadi adik-adik setelah lulus SMA itu bisa mendaftar di STMKG, Sekolah Kedinasan. Nah, kenapa STMKG didirikan? Tentunya untuk menghasilkan SDM atau sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian khusus di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Jadi bukan sembarang orang yang dipercayai untuk masuk di BMKG gitu deh. Jadi ada itu orang-orang yang terpilih yang sudah terlatih dari skill, kemampuannya. Jadi nanti bisa langsung mempraktekkan di BMKG sebagai instansinya setelah lulus di STMKG. Jadi tujuannya itu untuk membentuk kompetensinya, kompetensi keahliannya secara khusus. Kemudian untuk sejarah secara singkatnya itu STMKG sendiri didirikan udah dari tahun 1955 ya, Dek. Udah lama banget. Iya, Kak, udah lama banget. Umurnya udah sekitar 65 tahunan. Oh. Namun perjalanannya sendiri pun panjang banget. Itu pertama nama awalnya AMG, terus jadi BPLMG gitu. Jadi sampai dulu pernah dibawa perhubungan juga. Di bawah perhubungan, namun dari tahun 2014 itu BMKG sudah menjadi lembaga non departemen pemerintahan. Jadi dia udah memisahkan diri dari perhubungan di bawah presiden langsung gitu. Oh, gitu. Seperti Oke, Kak. Selanjutnya kita next aja Kak ya ke pertanyaan yang kedua dari Dila Artavia.
Halo Kak, saya mau nanya nih, sekolah STMKG itu belajar tentang apa saja ya? Terima kasih. Jadi apa nih Kak, mungkin ada jurusan apa saja ada di BMKG gitu? Oh iya, untuk di STMKG sendiri itu disesuaikan sama di BMKG-nya. Jadi ada 4 jurusan, itu ada meteorologi, ada klimatologi, ada geofisika, dan instrumentasi. Nah, untuk meteorologi sendiri itu ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Jadi cuaca ini tuh nanti adik-adik bisa secara gampangnya itu mempelajari tentang nanti Ya. hujan nggak, lagi 2 hari hujan nggak, Iya. kayak gitu. Tentang puting beliung juga ada, Iya. tentang siklon gitu. Lebih ke cuaca harian seperti Cuaca itu. alam ya Nah, Kak ya nanti berarti. untuk penempatannya sendiri itu untuk Iya. meteorologi bisa di gini di bandara-bandara atau di stasiun maritim gitu. Jadi dia memberikan informasi kepada penerbangan Iya, iya. maupun pelabuhan seperti itu. Kemudian untuk klimatologi Klimatologi. sendiri itu mempelajari tentang iklim. Nah, iklim itu adalah kondisi rata-rata cuaca dalam periode yang panjang. Jadi misalkan iklim kemarau, hujan, nah itu termasuk iklim. Kemudian ada Ada geofisika. geofisika. Nah, geofisika di sini itu yang tadi isu-isu sedang viral ini, tsunami, gempa Iya, bumi. iya. Nah, itu adik-adik pelajarin di Di geofisika. Jadi geofisika. kalau tertarik tentang isu-isu ini, ntar bisa pilih jurusan geofisika gitu. Kemudian ada Iya, instrumentasi. instrumen. Nah, instrumentasi di sini itu khusus ke alat-alat MKG-nya, deh. Jadi ada kan kita membuat suatu hasil analisis prediksi itu kan berdasarkan data. Otomatis data yang dihasilkan itu dari alat-alat yang ada di stasiun-stasiun gitu. Jadi nanti kalau ada alatnya rusak, Ya. Dari teknisinya udah langsung dari lulusan MKG. kalau untuk program studinya itu ada D4, D3 atau S1 gitu dia Kak ya? Program studinya berapa tahun gitu? Untuk program studinya Ya. sendiri itu untuk dari tahunnya kakak itu udah cuman D4 aja. Jadi nggak ada D3 lagi. Berarti semuanya udah D4 berarti ya. D4 itu bahasa gininya setara S1, cuman Iya. bedanya D4 sama S1 itu Satu tuh apa kita tuh Kak? lebih ke kalau D4 itu lebih Ya. ke ada prakteknya deh. Jadi kuliahnya ada Iya, praktek. iya. Kalau S1 kan pure kalian belajar aja ya gitu Teori ya. teoritis. Tahu pernah denger gitu. Hmm. Oke, selanjutnya nih Kak ya, aku next saja ya, pertanyaan dari Asmi_Arisanti. Halo Kak Anggun, izin bertanya, apa saja sih syarat bisa masuk STMKG? Tadi kan Kak Anggun sempat bilang katanya orang-orang yang terpilih aja nih bisa masuk ke STMKG. Nah, apa sih yang harus kita siapin dan apa aja syarat-syaratnya mungkin baik dari akademik ataupun fisiknya gitu Kak? Untuk STMKG sendiri itu biasanya penerimaannya setiap tahun barengan sama kedinasan lain gitu. Jadi sekarang sistemnya kan sudah satu pintu melalui BKN. Nah itu syarat-syarat umumnya itu pasti WNI, terus ada tinggi badan juga. Waktu zaman kakak itu tinggi badannya itu kalau untuk laki-laki sekitar 163 sampai 165 minimalnya. Minimalnya. Kemudian untuk perempuan Perempuan? 155 150. perempuan. Kemudian tidak buta warna, kemudian ada minimum min di mata itu boleh, cuman ada minimumnya kalau nggak salah 2 apa berapa gitu kakak lupa. Iya. Terus habis itu nilai rapot fisika, matematika, dan bahasa Inggris itu minimal 7. Nah, ini Untuk buat SMA teman-teman. 1 gampang ya. Buat teman-teman yang mau nyari SMKG tuh dicatat nilai fisika, bahasa Inggris, matematikanya dicatat tuh. Lebih dari 7. Terus apa lagi tuh, Kak? Iya. Apalagi Kak syaratnya? Terus itu secara umum untuk administrasi cuman itu sih yang diperlukan, Dek. Jadi nanti sistem tesnya itu sistem gugur. Jadi nanti kalian administrasi dulu, terus tes kemampuan dasar atau TKD. Ya, tes tulis berarti. Kemudian ada kemampuan bidang. Nah, di kemampuan bidang ini tesnya menjurus ke fisika, matematika, dan bahasa Inggris saja. Berarti kita lebih mendalami fisika, matematika, bahasa Inggris berarti Kak ya di sini. Ya.
di sebelum pas buat tesnya. adik-adik yang ya. Jadi buat Berarti adik-adik yang senang belajar fisika, matematika, bahasa Inggris mungkin bisa masuk ke STMKG. ya benar bisa dicoba nih tesnya. Terus selanjutnya seleksinya berarti sampai di sana saja Kak ya? Apa ada seleksi fisiknya lagi? Tes fisik mungkin ada? Oh ada. Jadi setelah adik lulus di TKD, terus lanjut ke SKB, itu Ya. adik-adik langsung tes fisik. Fisiknya itu lari, push up, sit up, sateran seperti itu. Jadi ntar ada tim penilainya dari kampus datang ke lokasi tesnya gitu. Kalau untuk lokasi tesnya Terus ini tuh wawancara. kenapa Kak? Yang terakhirnya kalau sudah lulus semuanya langsung ke wawancara gitu. Berarti kalau langsung wawancara tuh udah berarti langsung lolos berarti Kak ya? Apa masih ada di Belum wawancara tentu. diseleksi lagi? Ya, wawancara diseleksi lagi. Nah, di wawancaranya ini biasanya pengujinya tuh nanyanya ya pakai bahasa Inggris atau kan sesuai dengan apa sih kemampuan awal tadi kan. Jadi tesnya itu tapi secara lisan. Untuk tempat seleksinya tuh apa di setiap provinsi ada apa kita harus ke kampusnya gitu Kak seleksinya atau secara online atau gimana? Setiap kalau di STMKG itu biasanya wilayah-wilayah gitu sih Dek. Kalau kalau pas tahun kakak di Bali ada. Cuman tahun setelah kakak itu tesnya di Mataram biasanya dia. Jadi ada region misalkan NTB sama Bali dijadiin satu gitu. Ntar entah di Mataram atau di Bali gitu. Berarti tergantung si Nanti wilayahnya saja. Ya. Nah, ini Kak nggak aku perlu mau ke kampusnya. nggak perlu berarti ke kampusnya. Berarti nanti kalau udah diterima baru langsung ke kampusnya Kak. Ya. Nah, aku mau nanya nih Kak. Nah, kan Kakak pertama udah pernah dapat PTN kan untuk bersekolah PTN. Nah, terus kenapa Kakak bisa memilih PTK STMKG gitu? Sedangkan kan kayak masih banyak PTK lain yang ada atau mungkin karena Kakak suka fisika atau bagaimana? Kan sebelumnya kakak tamat tahun 2014 kan. Iya. Terus abis itu sebenarnya udah nyari tahun itu, udah nyari kedinasan, udah emang targetnya emang sekolah kedinasan karena ya pengen langsung kerja kan ya Iya Dek. sih, bener-bener nggak perlu ngeramu. Jadi kita mungkin ngasih tahu sedikit benefit atau keuntungan dari sekolah kedinasan itu. Pertama, adik-adik nggak perlu bayar uang kulisteran. Kemudian dapat tunjangan ikatan dinas atau TID selama setiap bulannya. Kemudian setelah tamat adik-adik langsung kerja. Jadi langsung jadi CPNS golongan 3A gitu. Jadi kan kayak apa ya, mau nyari jalan pintas lah biar nggak bersaing lagi nanti sama teman-teman. Bener-bener kita nggak perlu lagi kalau S1 kan masih buat ngelamar kerja gitu. Simpelnya kayak gitu sih. Iya, ya. Terus ini tadi Kak, pertanyaan kenapa Kak? Oh, jadi kakak dulu dapet di PTN. Nah, itu alasannya. Kakak di PTN itu sebenarnya buat biar nggak kosong aja selama setahun itu. Ya, berarti masih tetap fokus buat nyari di tahun berikutnya berarti Kak ya? Iya, benar. Dan akhirnya dapet di STMKG. Nah, Puput next pertanyaan ya Kak ya. Ini dari Endotika Frada. Nah, katanya ini dia nanya Kak, setelah lulus dari STMKG kita dapat bertugas di mana saja? Penempatan-penempatannya nih Kak. Kenapa Kakak bisa di Kalimantan atau gimana? Untuk penempatannya sendiri, stasiun BMKG itu ada banyak banget tersebar dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Nah, satu konsekuensi yang harus diterima oleh adik-adik semua yang mendaftar kedinasan, khususnya di STMKG, itu harus siap dan sanggup ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Karena yang menentukan adalah pusat, Dek. Jadi kita hanya bisa berdoa, berusaha, tapi ranking atau peringkat juga mempengaruhi adik-adik penempatannya di kota, apa ntar ditaruhnya malah di pelosok gitu. Berarti kalau ranking yang bagus kita bisa jadi kemungkinan di kota berarti Kak ya? Ranking kita bagus. Bisa di kota. Bisa juga balik ke Bali kalau misalkan di Bali itu stasiun BMKG-nya memerlukan pegawai. Jadi tergantung daerah itu perlu pegawai apa enggak. Kalau enggak ya enggak bisa. Jadi
pas tahun kakak itu kebetulan di Bali lagi di close. Iya, berarti ke Kalimantan. Iya. Jadi ya udah terima aja. Iya. Selanjutnya nih Kak, ya aku next pertanyaan ya. Nah, ini next pertanyaannya ini udah terkait cuaca sama iklim nih Kak. Ada yang mau nanya nih dari Dila Artaviani. Kak, gimana sih cara kita bisa meramalkan cuaca atau perkiraan cuaca? Terima kasih. Kan biasanya BMKG tuh kayak memberikan kita perkiraan cuaca besok hujan atau 2 hari lagi hujan gitu. Gimana nih Kak? Gimana caranya atau mungkin ada bagian khusus yang memiliki wewenang itu? Untuk secara umumnya sendiri, BMKG itu memperkirakan cuaca itu pasti menggunakan data-data ya, Dek. Itu bisa data hasil pengamatan langsung ataupun data satelit. Jadi BMKG sendiri punya satelit. Satelitnya dari NOAA. Nanti di sana bisa terlihat kapan terjadi hujan, kapan tidak gitu. Dan ada parameter yang dianalisis, parameter penyebab hujan itu terjadi misalkan. Jadi kan ada parameternya misalkan kecepatan angin, kemudian kelembabannya seperti apa. Nanti itu dianalisis sehingga menghasilkan informasi untuk disebarkan ke masyarakat gitu. Misalkan nih hujan. Hujan itu kan terjadi ketika pertumbuhan awannya itu menumpuk ke atas gitu, ada konvergensi ke atas. Jadi ada pertumbuhan angin yang ketemu gitu. Jadi dia uapnya naik ke atas gitu kayak gitu. Jadi nanti ada informasi dari BMKG kalau akan ada hujan seperti itu. Jadi ada metodenya lah. Adalah cara tekniknya tersendiri ya Kak. Ya. Berarti dari setiap stasiun itu yang menentukan di daerahnya itu berarti Kak ya? Ya di daerahnya kan kita udah dibagi-bagi per stasiun biar lebih fokus ke daerahnya kan. Ya, ya. Nah, sebelum lanjut ke Q&A nih Kak, ya aku mau ngingetin teman-teman semua yang sedang menyaksikan live ini, jangan lupa untuk mengisi link absen atau link Google Form yang telah tersedia di bio Instagram kami di @pmrwirasemansa.sgr. Karena bisa akan mendapatkan door prize nantinya jika diundi dan beruntung ya. Nah, itu ya buat teman-teman jangan lupa loh. Selanjutnya Kak, ya aku next pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan yang hampir mirip nih Kak dari 3 penanya. Dari Dena PRTD, Ayu Pita Marani, dan juga Karina Sukma R_. Nah, ini ada yang nanya kayak gini nih Kak. Menurut Kakak, apakah berita mengenai tsunami 20 meter selatan Jawa itu akan terjadi? Atau aku pengen tahu dong pendapat Kakak tentang isu-isu tsunami yang lagi viral sekarang. Kak, mau tanya dong, kan lagi viral nih berita tentang tsunami di wilayah Jawa itu. Nah, aku mau tanya, apakah BMKG itu bisa memprediksi akan terjadinya gempa atau tsunami ya, Kak? Nah, jadi kesimpulannya kayak dia bertanya tentang tsunami 20 meter yang dapat diisukan kemarin yang sempat rame, viral gitu, Kak. Gimana ini tanggapannya Kakak? Iya. Jadi itu sebenarnya yang tadi Kakak bilang di awal, adik-adik perlu tahu kalau Indonesia ini kan bisa dikatakan ada negeri cincin api atau ring of fire deh, dan ada sabuk gunung api di sana. Jadi di sana di Indonesia itu banyak lempeng-lempeng aktif, lempeng-lempeng tektonik yang aktif. Tentunya ini sendiri sebenarnya berpotensi untuk terjadinya pergeseran lempeng yang dapat menyebabkan gempa atau tsunami gitu. Tapi di sini sekali lagi BMKG ataupun para ahli itu memberikan informasi kepada masyarakat tujuannya untuk mitigasi, antisipasi dan adaptasi terhadap bencana yang akan terjadi gitu. Jadi sebenarnya BMKG ataupun ahli-ahli lainnya itu belum ada yang sampai sekarang itu bisa memprediksi secara akurat kapan akan terjadi gempa, kapan akan terjadi tsunami gitu. Jadi ini hanya kajian yang digunakan oleh para ahli berdasarkan series data. Jadi kan selama ini di Indonesia sudah terjadi beberapa kali gempa kan. Nah itu data gempa itu dianalisis lagi oleh para ahli dan kemudian nanti didapatkanlah suatu gambaran potensi. Oh tahun ini terjadi, oh tahun yang akan datang
berpotensi nih buat kejadian. Nah, Berarti dikasih tahulah kepada masyarakat agar lebih waspada seperti itu. berarti masih potensi aja Mm-mm. nih Kak ya, belum pasti berarti ya. Jadi Belum, masih potensi. ingat ya teman-teman, masih potensi Jadi loh tentang tsunami ini. iya, jadi itu ini sebenarnya tujuannya kepada masyarakat dan khususnya pemerintah daerah gitu untuk menyiapkan Mempersiapkan diri. jalur evakuasi, mempersiapkan agar nantinya apabila terjadi ya sekarang nggak terjadi, Sekarang itu dampak negatifnya itu dapat diminimalisir. Nah, misalkan ada gempa, kan kita bisa tahu nih gimana cara biar kita nggak kenapa-napa karena gempa ya, ini gitu. keluar dari bangunan ke tempat lapang gitu kan Kak Ya, ya. ya. Ya, ya. Mm-mm. Di PMR juga pasti udah diajarin ya? Ya udah dapat diajarin, apalagi di kan kalau kita di PMR tuh ada tuh Kak materi ayo siaga bencana. Kan ada tuh bencana-bencana Ya, apa. Jadi kita kayak gimana cara kita menjaga diri kita dari bencana. Habis itu juga di SMA Negeri 1 Singaraja itu kita pernah melakukan yang namanya itu siaga gempa bumi. Jadi kita kayak simulasi gempa bumi gitu, terus seluruh siswanya itu apa sih yang harus kita lakuin. Jadi kita kader-kader PMR-nya menunjukkan mengajarkan, memberikan informasi atau mensosialisasikan ke teman-temannya nih Kak, biar kalau ada gempa kita harus jalannya seperti apa, kita harus kemana, udah kita pasang gitu Kak, itu kita pernah ngelakuin. Nah, iya itu itu berguna banget sih PMI itu untuk kedepannya. bener-bener banget Kak. Nah, selanjutnya nih Kak ya, aku next pertanyaan. Ada pertanyaan dari Iya. Indira_64. Nah, ini pertanyaan Kak. Sekarang kan udah harusnya musim hujan nih Kak ya, udah pergantian dari musim kemarau ke musim hujan. Tapi kenapa malah masih terik dan cerah banget gitu Kak cuaca? Kayak kita masih ngerasain panas di sini yang seharusnya udah musim hujan. Terus apa ada faktor nih yang mempengaruhi terjadinya ini? Jadi itu sebenarnya kalau kita ngomongin musim hujan sama musim kemarau untuk tiap daerah itu beda-beda ya, Dek. Mungkin secara umum yang Ya, adik-adik tahu itu kalau musim hujan udah dari di bulan Oktober gitu Oktober. ya, Ya, Oktober, udah musim hujan. November, Desember gitu. Kembali lagi kepada itu namanya dinamika atmosfer deh. Jadi kita nggak bisa berpatokan pada biasanya gini nih, biasanya gini, nggak bisa karena semua itu dibuat berdasarkan data. Jadi setiap daerah pun mempunyai waktu musim hujan yang beda-beda. Ada yang panjang banget, ada yang kayak di NTT itu kan bentar banget kan dia musim hujannya. Nah Iya. itu beda lagi. Jadi setiap daerah memiliki karakteristik iklim yang beda-beda. Dan dari tahun ke tahun itu belum tentu sama awal musim hujannya seperti itu. Jadi ada dinamika atmosfernya. Jadi kalau misalkan belum mulai musim hujannya bisa jadi karena disebabkan adanya faktor lain gitu. Misalkan saja nih, misalkan di daerah itu ada namanya faktor topografis atau daerah wilayahnya seperti apa. Misalkan dari yang semulanya itu banyak pohon daerahnya, kemudian jadi nggak ada, maksudnya jadi gundul atau gimana, itu bisa berpengaruh juga terhadap faktor iklimnya seperti itu. Jadi kan wilayahnya jadi semakin panas kan, panas Ya, itu mempengaruhi iklim. Terjadinya kayak gitu ya Kak ya. Nah, sebelum lanjut nih aku mau sapa-sapa penonton kita dong. Halo dari Lindarmini_28. Halo. Selanjutnya ada Ditarni_. Halo. Dan masih banyak lagi nih penonton kita. Coba bikin lagi. Nah, buat teman-teman yang kemarin misalnya ketinggalan question box dari kita, teman-teman masih bisa nanya kok di kolom komentar. Aku ngeliat semua kolom komentarnya, jadi nanti akan bacain. Tenang aja ya, jadi teman-teman masih bisa untuk tetap bertanya. Nah, terus selanjutnya nih Kak, tadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini ada pertanyaan nih dari aku sendiri nih Kak, aku mau nanya. Kenapa kita bisa ada yang namanya itu perbedaan cuaca? Jadi kan misalnya di rumah sini hujan, sedangkan lagi beberapa kilometer aja udah nggak hujan di sana gitu Kak. Itu namanya hujan lokal, Dek. Gimana tuh Kak? Berarti hujan tuh ada banyak jenisnya gitu Kak? Apa gimana?
ada banyak jenisnya. Kalau hujan lokal itu biasanya dipengaruhi oleh wilayah sekitarnya seperti tadi kakak bilang. Oh ya. Jadi kakak juga pernah ngalamin kan itu hujan malah cuman seberang jalan kiri hujan kanan Iya, nggak hujan iya itu bener-bener sering kali ngalamin kayak gitu uh, gitu. Makanya kan kayak bingung kenapa gitu. ya itu namanya hujan lokal. Kalau penyebabnya sendiri itu sama seperti penyebab hujan kan itu karena ada uap air di atas, kemudian uap airnya tinggi jumlahnya atau Ya. RH-nya tinggi, jadi dia turun hujan. Nah itu wilayahnya mungkin sudah tidak ada awannya. Secara kasat mata kita ngelihat emang ada awan, tapi Iya. untuk itu bisa dipengaruhi oleh angin juga kan. Nah anginnya tuh bertiup ke daerah kiri aja, kanan nggak bertiup, jadi di kanan nggak basah Iya, gitu. berarti tergantung angin Jadi, juga berarti Kak ya. ya ada faktor cuaca iklim, unsur iklim lainnya lah Unsur seperti iklim itu lain. yang Selanjutnya aku next pertanyaan ya Kak. Dari siapa ini sekarang? Dari gini nih Kak, dari Chandra Nindi.5. Kak, sekarang kan cuaca tidak menentu, bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut? Jadi kadang hujan, kadang musim panas, kadang mendung, atau gimana tuh Kak cara menghadapinya? Sebenarnya sendiri di BMKG itu ada aplikasi namanya Info BMKG. Iya. Mungkin adik-adik bisa kalau Download. untuk bisa download kan, bukan Iya. endorse ya, tapi Iya, iya. emang penting gitu. Jadi itu nanti di Info BMKG akan ada update perakiraan cuaca 3 hari itu gitu. Jadi misalkan 1 jam depan akan hujan nih, dari BMKG akan notif ke adik, oh ini bentar bakal hujan gitu. Jadi kan adik-adik kalau mau pergi bisa siapin jas Siap-siap. hujannya atau payung gitu kan. Benar-benar Jadi sekali Kak. lebih siap gitu. Untuk antisipasinya sendiri kan cuaca sekarang emang lagi berubah-berubah karena ada juga dampak dari perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini sudah terasa sih di Indonesia. Ini dampaknya sendiri harusnya musim hujan jadi nggak hujan, harusnya musim kemarau jadi hujan. Jadi itu dampak dari perubahan iklim ya Kak ya? Secara tidak langsung ini dampak yang kita rasakan. Jadi untuk menanggulangi ini atau meminimalisir dampak di tahun-tahun sebelumnya, maka sayangilah bumi kita, jangan nebang pohon. Benar. Kalau Benar banget. Kalau nggak perlu naik motor, jangan naik motor. Kan sekarang lagi ada giat naik sepeda kan. Nah, kalau bisa naik sepeda gitu. Sepeda Kak ya. Jadi itu Benar-benar. pengaruh juga sih ke iklim. Oh, berarti itu berpengaruh juga. Iya, pengaruh juga kan polusi udara itu kan meningkatkan gas rumah kaca gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi dinamika atmosfernya ngaruh ke sana. Berarti kalau Puput kan ini sempat baca di internet Kak ya. Kalau BMKG itu tidak membahas tentang kualitas udara juga ya Kak ya. Jadi kita Ya, jadi kita gimana Put? Berarti kita tuh kan kalau di BMKG aku dapat baca katanya ada belajar tentang kualitas udara gitu. Berarti kualitas udara itu juga mempengaruhi kita sehari-hari ini berarti kayak. Iya, jadi kualitas udara sendiri juga sangat berpengaruh kan, khususnya untuk kesehatan kita sendiri. Di BMKG sendiri itu ada alatnya untuk mendeteksi daerah tersebut masih normal udaranya atau sudah tercemar gitu. Jadi ada alatnya untuk mendeteksi itu. Jadi misalkan daerah itu udah tercemar nih, akan diinfoin oleh BMKG untuk pakai masker yang tebal atau jangan keluar rumah dulu gitu kan. Jadi berpengaruh ke pernapasan sih, kesehatan. Berarti kalau seandainya misalkan kayak ada gunung meletus kan ada apa kabut-kabut abunya itu berarti juga bakal diinfokan oleh BMKG untuk kita melindungi diri gitu kan berarti Kak ya. Iya, iya. Ini aku mau jawab pertanyaan dari yang nonton. Ini ada dari Dewi underscore Roslinda. Nah, dia mau nanya nih Kak, apakah di aplikasi info BMKG itu hanya meramalkan cuaca aja ya? Apa ada fungsi lain? Terima kasih. Nih Kak, kita kan ada tuh aplikasi BMKG yang tadi Kakak ada sebut gitu. Apakah sih cuaca besok hujan atau lusa hujan atau ada lagi yang lain, fitur yang lain gitu? Bukan cuma hujan, tapi di sana juga ada
informasi tentang gempa. Jadi Ade tahu nanti gempa ada di Ya. mana, terus perkembangan gempanya gimana, terus berpotensi tsunami apa enggak, itu ada di info BMKG itu. Terus tentang kualitas udara di daerah tersebut juga ada. Jadi aplikasi info BMKG ini kompleks, menyediakan seluruh informasi di MKG, bukan hanya cuaca aja gitu. Makanya menurut kakak penting banget buat adik-adik punya, terutama buat tahu misalkan nih kayak kakak jauh sama keluarga gitu Ya. kan. Jadi bisa ngasih tahu misalkan orang tua, oh tadi ada gempa ya di sini, nanti hati-hati, kan bisa lebih Lebih care ya was-was sama gitu. Ya, lebih ya kayak gitu. mempersiapkan diri gitu. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari M.W.Harilegaul. Nah, dia nanya nih Kak. Halo Kak, aku mau tanya nih, sekarang kualitas di Indonesia bagaimana sih? Terima kasih. Ya Kak, mungkin nih terkait kualitas udara, kita kan sekarang lagi kena namanya pandemi COVID-19 nih Kak. Apa mungkin ada pengaruhnya gitu, apa virus corona ini sama kualitas udara yang ada? Karena kan banyak kan orang diem di rumah yang kayak gitu nih Kak mungkin. Untuk pengaruhnya sendiri, untuk setiap daerah sih beda-beda ya, Dek. Kalau mungkin untuk kemarin kajian itu dapat di daerah kakak sendiri, itu per daerah biasanya lakukan kajian sendiri-sendiri. Nah, untuk di daerah kakak sendiri sih yang dominan nggak terlalu banyak aktivitas, mau ada COVID, mau nggak terlalu padat di sini. Jadi nggak terlalu signifikan, tapi ada lebih baik lagi sih kualitas udaranya, jadi polutannya semakin sedikit Sedikit seperti berarti itu. kayak kebanyakan semua pada diam di rumah. Iya, berdiam dirilah di rumah. Iya. Untuk di Jakarta kemarin dapat dilakukan kajian juga sih. Ngaruh banget sih sistem WFH ataupun kemarin ada sempat PSBB kan? Iya, ada. Tapi kan itu hanya di beberapa tempat. Ya, ngaruh berarti kayak. Iya, tapi setelah nggak PSBB lagi ya balik lagi Balik kayak lagi. normal. Cepat balik lagi. Nah, oke, selanjutnya nih Kak. Nah, jadi buat teman-teman ya, walaupun sekarang ini masih tetap pandemi COVID-19, teman-teman juga harus tetap memakai yang namanya masker, jaga jarak, dan juga selalu cuci tangan. Dan juga usahakan jangan terlalu sering-sering keluar rumah ya. Jadi harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, walaupun kita sekarang sudah memasuki yang namanya era new normal. Nah, ini selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan nih. Kan ada namanya fenomena La Nina nih Kak, yang mengakibatkan curah hujan itu meningkat. Bagaimana nih penjelasannya Kak, mungkin terkait fenomena La Nina ini Kak? Saya dapat baca gitu, browsing-browsing. Jadi La Nina sama El Nino temennya, saudaraan. Oh, saudara. Berarti dia ada dua. Jadi, Ya, terus. ya ini namanya fenomena alam. Fenomena global gitu. Ini nyebabin daerah Indonesia kalau El Nino jadi tambah kering, kalau La Nina jadi tambah basah. Karena ini dipengaruhi oleh, jadi La Nina sama El Nino itu bahasa gampangnya itu anomali. Anomali itu adalah penyimpangan dari keadaan normalnya. Misalkan nih harusnya hujan di daerah itu nggak lebat, tapi jadi lebat sepanjang tahun. Atau lebih, misalkan dari harusnya Desember udah selesai, tapi Januari Februari masih hujan. Nah itu bisa jadi karena pengaruh La Nina gitu. Tapi untuk kita nggak bisa juga kalau misalkan hujannya deras, oh ini La Nina nih, nggak bisa, karena La Nina ini fenomena global yang dia durasi waktunya ke Indonesia ini lama gitu deh. Jadi berarti berterus hujan lebat itu bisa aja karena pengaruh La Nina, berarti gitu Kak? Ya, jadi La Nina itu bisa dideteksi ketika hujan lebat itu tidak berhenti-henti selama beberapa hari gitu. Tapi kalau untuk 1 hari nggak, habis itu besoknya udah nggak hujan lagi, bukan karena La Nina gitu. Iya, benar. Iya, jadi dia itu penyimpangan rata-rata dari normalnya, bahasa gampangnya. Bisa aja kita hujan-hujan terus, bisa aja tuh nggak kering-kering terus gitu berarti Kak ya? Ya, jadi kalau sekarang sih di Indonesia sendiri itu menurut BMKG itu lagi memasuki La Nina lemah. Jadi kemungkinan hujan deras itu ada. Berarti kemungkinan. Jadi kenapa Kak? Lanjut dulu Kak. Jadi La Nina itu juga ada La Nina lemah, ada La Nina moderat, ada La Nina kuat gitu.
Jadi Kalau ada semakin kuat berarti semakin besar hujannya tiap harinya berarti Kak ya? ya itu jadi potensi banjir ataupun bencana tanah longsor itu Longsor. lebih riskan terjadi gitu. Oke. Selanjutnya nih Kak ya, kita next pertanyaan ya dari Cynthia_Pramastini. Dia nanya nih Kak, Kak kalau cuaca yang sebelumnya terik lalu tiba-tiba menjadi mendung, cuaca itu termasuk cuaca baik atau tidak dan kenapa itu bisa terjadi? Terima kasih. Gimana cuaca cerah jadi mendung? Mungkin maksudnya tadi tuh yang dari kemarau dari panas habis itu tiba-tiba hujan gitu mungkin Kak maksudnya dia. Iya, itu kembali lagi dipengaruhi oleh Oleh faktor parameter cuaca lainnya gitu. Mm-mm. Misalkan nih, harusnya daerah itu hujan lebat gitu. Ya. Mendung banget tapi nggak jadi hujan Iya, gitu. sering juga kayak gitu. Nah, itu bisa karena anginnya kenceng. Jadi angin yang harusnya awannya tetap di situ, tapi bawa angin, otomatis anginnya itu akan memecah partikel awannya itu. Iya, berarti Jadi nggak nggak jadi jadi hujan. hujan kayak gitu. Iya, Jadi iya. malah tambah panas kan jadinya. Iya, tapi padahal ada angin gitu. Jadi sebenarnya pembentukan awan ini yang menyebabkan hujan bisa nggak jadi karena diakibatkan oleh faktor lainnya gitu. Ada faktor kecepatan angin, atau faktor misalkan yaitu utamanya sih kecepatan angin sih. Jadi kecepatan angin ini Iya. sangat mempengaruhi terjadinya hujan atau tidak berarti Kak ya? Sama gini, kandungan uap misalkan nih Iya. di bulan yang harusnya kemarau kan dia Iya. membawa uap dari benua yang dari Asia dari Australia ke Asia. Iya. Otomatis kan uap yang dibawa itu panas kan. Iya. Nah, walaupun dia mendung tapi membawa uap panas, dia nggak akan bisa jadi hujan kayak gitu. Iya. Oh, berarti tergantung uap, Jadi angin sangat mempengaruhi berarti Kak. ya, benar. Nah, selanjutnya nih Kak, ada lagi yang nanya nih. Argianti_. Halo Kak, mau nanya dong, alat yang dipakai untuk memprediksi bencana tsunami itu namanya apa sih dan berapa akurat alat itu memprediksi bencana? Terima kasih. Berarti alat untuk memprediksi tsunami ya? Iya. Itu kalau nggak salah namanya ITWS. Pokoknya ada INA TEWS. Iya. Jadi itu sebenarnya alat udah dipasang sesuai yang ditentukan oleh BMKG. Itu lebih spesifiknya yang tahu jurusan geofisika kan, Dek. Mungkin Kakak di sini ngasih tahu. Kalau biar nggak salah itu biasanya diletakkan di daerah yang memang memiliki potensi-potensi terjadi tsunami gitu. Misalkan kayak di Bali itu kan di laut selatannya kan di Denpasar biasanya ada di sana, di dekat bandara biasanya dipasang di sana. Jadi kalau misalkan dirasa gelombangnya atau ada getaran dari dalam, itu biasanya sirenenya langsung bunyi biasanya. Tapi ada kriterianya juga sih, nggak setiap gelombang dia bunyi. Jadi ada kekuatannya berapa batasnya, terus ntar dia akan bunyi gitu. Bunyi lagi. Berarti kekuatan gelombang. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan dari nah ini dari aku sendiri nih Kak, aku mau nanya kan, gimana sih tips kita untuk melindungi diri atau menjaga diri kita saat terjadinya bencana supaya kita bisa mengurangi atau meminimalisir terjadinya korban jiwa gitu Kak. Mungkin ada nih apa yang perlu kita siapkan gitu. Ya, jadi pertama itu kan BMKG ataupun instansi terkait itu kan udah memberikan informasi lebih dini kan, kayak sekarang udah ada info-info. Nah, adik-adik atau teman-teman yang lainnya tuh bisa mencari informasi atau mengedukasi diri bagaimana langkah mitigasinya, misalkan ada tsunami, pahami jalur evakuasinya kemana, cari daerah yang lebih tinggi dari daratan gitu. Misalkan rumahnya dekat pantai, ada gempa yang udah tinggi, jangan diam, langsung lari ke gunung, ke atas. Jadi lebih aware sama lingkungan, sama diri sendiri lah. Jangan apatis, cuman gempa aja nih nggak apa-apa gitu. Udah lebih mawas diri lah kan, karena udah diberikan himbauan di awal. Jadi harus lebih bisa mengedukasi diri apa yang harus kita lakukan, gimana caranya.
Semuanya ada sih ya di internet, bisa Iya, nanti dicari-cari kita lah. search lagi ya. Buat teman-teman itu catat ya. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari underscore Ana65. Kak, mau nanya dong, emisi karbon dioksida itu apa ya? Terima kasih. Kan ini berkaitan dengan kualitas udara. Emisi karbon. Emisi Emisi karbon dioksida itu apa ya? Itu ya, Dita. emisi karbon dioksida itu zat yang berbahaya sih, itu dapat menyebabkan peningkatan gas rumah kaca. Otomatis itu akan membuat lapisan ozon di bumi kita ini menipis. Nah, lapisan ozon yang menipis ini akan mengakibatkan bumi kita ini tambah panas. Ya. Secara tidak langsung ini akan otomatis membuat kita jadi nggak nyaman kan beraktivitas, kemudian jadi banyak timbul penyakit dan lain sebagainya. Itu otomatis gas yang berbahaya itu bisa diakibatkan oleh itu tadi industri, bisa kemudian polusi udara akibat kendaraan bermotor, itu bisa mengakibatkan emisi karbon dioksida seperti itu. Berarti kalau yang dibilang kalau bumi semakin hari lapisan ozonnya semakin menipis itu benar berarti Kak ya? Jadi kan itu efek Ya, dari benar. industri. Ya, efek dari industri yang tidak mempedulikan AMDAL lah kayak gitu. Jadi dia tetap pakai cerobong asap dan lain sebagainya tanpa filter, kan itu bahaya untuk bumi gitu. Benar-benar. Nah, terus kita next nih pertanyaan dari siapa ya? Kita lihat dulu. Nah, ini nih Kak, ada nanya nih. Baru-baru ini katanya ada berita bakal ada gempa magnitude. Itu benar Kak ya? Itu kan berarti kita masih potensi berarti Kak ya? Tadi ya, Ya, sempat jelasin. jadi benar enggaknya sih dari BMKG sendiri ataupun para ahli, dia nggak bilang itu benar kan 100% kan, itu Ya, masih potensi. potensi. Mm, Berarti kalau BMKG memberikan info itu berarti terkait potensi, berarti kayak bukan prediksi gitu. bukan prediksi, potensi. Berarti potensi, Potensi berarti itu ada kita lebih waspada lebih seperti itu, waspada. bukan panik. Oh, kalau misalkan kalau sebelum terjadi bencana tuh kuncinya tuh sebenarnya kita jangan panik ya Kak ya. Jangan panik Ya, duluan gitu. jangan panik duluan, terus seperti yang di PMI kayaknya udah diajarin, misalkan siapin tas apa aja yang perlu dibawa saat pas danger atau bahaya itu apa aja yang dibawa, jangan semua dibawa kan keberatan kayak gitu kan. Jadi aku mau ngasih tahu nih ya ke teman-teman, aku kayak tahu nih Kak sedikit isi dari tas siaga bencana itu nih. Jadi kayak isinya tuh pasti ada yang kayak barang-barang penting. Jadi kayak misalnya ada makanan, minuman, terus ada pakaian ganti, tapi pakaian gantinya cuma 1 atau 2 aja. Ada selimut untuk menghangatkan tubuh kita, dan juga yang paling penting itu sebenarnya ada kartu-kartu yang resmi itu Kak, surat-surat resmi kayak kartu keluarga, akte kelahiran, dan juga masih beberapa itu kan Kak ya, benar nggak ya? Bener nggak isi dari tes Iya. bencana? Nah, selanjutnya nih, lanjut ke nih Kak, ada pertanyaan dari Restu Junita underscore. Dia nanya nih Kak, apakah fenomena meteorologi itu berbahaya? Mungkin meteor yang jatuh gitu maksudnya Kak. Gimana tuh Kak? Gimana? Gini, pertanyaannya nih, apakah fenomena meteor itu berbahaya? Meteor. Iya, maksudnya itu ya pertanyaannya. Ini Meteor pertanyaan dari Restu Junita underscore. Kurang banget juga. Kalau kita ngomongin meteor sendiri ya bahaya lah kalau ya deh. Iya benar-benar sih. Apalagi kalau kena kita gitu kan, kita diam di rumah kena meteor. Tapi sih biasanya tuh ya jarang terjadi juga. Yang mungkin kalau misalkan ada bencana meteorologi itu kayak misalkan adanya siklon. Tahu kan misalkan ada siklon Cempaka, Dahlia, tahu nggak? Pernah dengar? Oh, pernah dengar. Misalkan kan kayak ada dari meteornya tuh. Kalau itu namanya siklon itu lebih bahasa ibunya dari angin puting beliung gitu. Jadi jangkauannya lebih luas kalau siklon itu. Nah, siklon ini dampaknya ke Indonesia sendiri itu
lumayan berdampak. Misalkan adanya hujan deras atau angin kencang, itu bisa dampak dari siklon. Jadi misalkan kalau di Indonesia sendiri kalau ada hujan deras sendiri juga bukan karena bisa La Nina atau El Nino Ya. aja, jadi bisa karena siklon. Nah, itu dia nih Kak, beberapa pertanyaannya dari teman-teman semua yang udah nanya, baik secara live langsung ataupun pas selama kemarin question box. Nah, di sini Puput mau ngucapin terima kasih banyak buat Kakak Kak Anggun udah senantiasa meluangkan waktunya buat kita sharing-sharing info ke kita. Buat teman-teman yang pertanyaannya belum sempat kami sampaikan karena waktunya juga terbatas, kami mohon maaf ya. Nah, nanti sekian dari live kita hari ini, Kak. Nah, sebelum itu nih, Kak, sebelum kita akhiri nih, aku mau minta kesan-pesannya Kakak nih, ikut live kita hari ini. Ini merupakan live pertama kita, Kak. Jadi bakal ada 3 live yang menunggu kita lagi. Gimana nih, Kak, kesan-pesannya? Kesan pesannya itu acaranya ya sangat kreatif ya, Dek. Jadi mungkin dari banyak alumni kan udah banyak kan yang kerja atau mungkin yang berkaitan tentang PMI atau ilmu kesehatan atau apapun itu yang menambah wawasan adik-adik, silakan aja mungkin bisa diundang kakak-kakaknya. Pasti kakak-kakaknya dengan welcome kok akan menyambut niat baik adik-adik, terutama untuk kemajuan semansa pada umumnya gitu, biar adik-adik juga bisa termotivasi. Terus pesannya itu jangan bosan untuk belajar lah. Benar-benar. Jangan bosan untuk belajar. Terus kalau misalkan adik-adik punya cita-cita, boleh ambisius, tapi sekali lagi ambisius itu ada batasnya. Kalau misalkan kemampuan adik-adik itu sudah sudah melebihi tidak mampu gitu, jangan dipaksain. Mungkin ada jalan lain untuk menuju kesuksesan yang sama gitu. Kayak banyak jalan menuju Roma seperti itu kan. Bener, kayak motonya Kak Anggun banget ini. Ya bener. Karena kakak sendiri juga kayak ngalamin itu. Jadi dulu awalnya kakak kayak maksain banget misalkan biar jadi dokter gitu. Biar jadi terus habis itu udah berbagai cara, udah berbagai perguruan tinggi dilamar ternyata dicoba ya, terus gimana Kak itu? Belum jalannya di sana kan kayak gitu. Tapi kan ujung-ujungnya sama, kita bekerja juga nanti pasti dapat masing-masing gitu. Bakal dapat. Belum tentu kita suksesnya di dokter, tapi bisa aja kayak kakak suksesnya di STMKG nih Kak, di BMKG gitu. Benar-benar. Jadi juga harus pintar-pintar mencari peluang, jangan terlalu terpaku pada harus pintar mencari strategi ya, harus berstrategi dalam menentukan cita-cita itu. Terutama dalam bekerja dan memilih jenjang selanjutnya gitu, harus masang strategi. Oh, ada peluang di sini nih, temanku banyak di sini. Jadi jangan ikutin misalkan kemampuan kita di bawah dia, jangan sok-sokan. Ya boleh sih, boleh sok-sokan, cuman ingat juga siap nggak untuk kalah. Berapa gitu berarti. Jadi kembali lagi, potensinya bisa nih di sini aja, sama aja juga bakal ke pintu A kayak gitu kan. Sama aja tujuannya menuju kesuksesan. Bener-bener banget. Benar. Mencatat tuh buat yang kelas 12 lagi mau nyari sekolah nanti di tahun 2021, ingat strategi, peluang, dan juga kemampuannya. Nah, di sini aku mau ngucapin terima kasih buat penonton yang udah nonton live Instagram kita hari ini. Terima kasih banyak juga Kak Anggun yang udah senantiasa menemani kita meluangkan waktunya di sela kesibukannya kakak. Nah, buat teman-teman, ingat ya, jangan lupa mengisi link absensi di bio Instagram @pmrwirasemansa.sgr. Nah, di sana nanti data diri teman-teman akan diundi dan juga mendapatkan door prize. Ingat ya. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa menyaksikan live streaming Instagram kita yang part 2 pada tanggal 31 Oktober 2020. Tentunya dengan narasumber dan juga pembahasan yang tidak kalah menarik dengan hari ini. Nah, jadi karena udah aku tutup nih Kak ya, kita akhiri dulu nih Kak. Sesi live IG ini. Aku harap kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama kakak ke depannya nanti, karena seru banget sih ngobrol sama kakak dan juga bisa memberikan bisa mengedukasi teman-teman gitu yang lagi nonton.
Nah, sebelumnya karena tadi kita sempat mengawalinya dengan doa, kita akhiri live streaming Instagram kali ini dengan doa juga. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita akhiri, aku akan menyampaikan lagi sekali, tema khas 2020 kita adalah Global Solidarity, Share Responsibility. Aku akhiri dengan selamat sore. Dadah semuanya. Terima kasih Kak Anggun, terima kasih semua yang udah menonton. Terima kasih Puput, terima Ya. kasih adik-adik. Terima kasih Kak. Ini Kakak bisa live ya? Iya Kak, boleh. Terima kasih banyak Kak ya udah meluangkan waktunya. Iya Put, makasih Ya. juga udah ngundang.